wabarakatuh. Hari ini di Pasar Gede Bage, baru saja kita ke kolam retensi di sana. Itu kurang lebih rangkumannya, kesimpulannya, memang debitnya besar dari hulu. Debitnya besar dari hulu, dari Sungai Cipamulian, sehingga debit yang besar tadi masuk ke sungai dan tidak cukup, ya. Dan sudah diusahakan adanya kolam retensi. Cuman kolam retensinya kurang besar, sudah aja. Kurang besar sekali. Jadi untuk menaikkan kapasitasnya memang perlu diperlebar dan diperdalam. Nah, setelah itu kemudian ada perlu pompa di sana, kemudian bisa nyebrang jalan Soekarno-Hatta ini, lihat jalan Soekarno-Hatta ini, ya. Jalan Soekarno-Hatta ini, jadi karena debitnya yang besar, maka kemudian airnya naik dan kemudian menggenangi jalan Soekarno-Hatta ini. Seberapa besarnya? Nah, ini dia, harus diperhitungkan apakah debit 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15, 25, ya, 25 tahun, mungkin sudah besar kalau 25 tahun. Dengan perhitungan debit return period 25 tahun, itu seberapa dikalikan DPS-nya di badan hulu, berapa debitnya. Nah, kemudian dihitung kira-kira lubang dari gorong-gorong itu berapa, sehingga kelebihan itu harus ditampung di kolam retensi yang harus lebar dan dalam, ya, gitu. Nah, kemudian dari situ baru dipompa. Nah, kalau pompanya bisa nyebrang lewat atas bagus, tapi nggak bisa, ya, akan sangat mengganggu di jalan Soekarno-Hatta. Tetap memang lewat bawah. Jadi lewat bawah berarti gorong-gorongnya harus diperbesar, ya. Saya lihat memang fasilitas gorong-gorong ini drainase memang perlu ditingkatkan sehingga tidak terjadi banjir, gitu. Itu aku enak. Kalau kolam retensi udah bagus, ya, nanti dilihat di video yang lainnya. Udah bagus, itu ada tempat jalan-jalan, tempat duduk, taman-taman untuk duduk saudara-saudara kita. Ya, saya dari Sipil ITB. S3 di Sipil ITB itu ingin kontribusi, berempati kepada masyarakat dengan melihat Pasar Gede Bage. Seminggu sebelumnya saya sudah melihat ke Pasar Gede Bage, sampah-sampah itu tidak, memang untuk bapak-bapak, ibu-ibu atau mamang bibi yang jualan itu hampir tidak mungkin untuk membawa sampahnya sendiri. Dia harus dibantu dengan circular economy yang dimana sampah itu dimanfaatkan untuk keperluan lain. Misalnya nih, kulit kelapa itu dimanfaatkan untuk bikin tali tambang dari serabut kelapa atau kerajinan yang lainnya. Terus sampah mangga yang busuk, pisang yang busuk, nanas yang busuk, kulit-kulitnya itu dimanfaatkan untuk pupuk organik, ya, pupuk organik. Ada marbot, ada lalat hitam, itu yang bisa memproduksi, memakan sampah tersebut, dan kemudian sampah itu bisa bermanfaat bagi circular economy itu berikutnya. Jadi semua bisa zero delta waste, ya, mestinya zero delta waste, zero delta drainage. Nah, konsep itu sudah ada dalam peraturan perundang-undangan. Hanya implementasi di lapangan memang memerlukan resource yang banyak, sehingga kalau bibi mamang yang jualan tadi didorong supaya disiplin saja. Tapi tempatnya memang harus tempat sampahnya diberikan, setiap hari diangkut oleh orang yang memerlukan sampah tersebut, ya, gitu ya. Nah, kemudian dari sana manajemen dan jalan ini perusahaan umum daerah Pasar Gede Bage memfasilitasi manajemennya, ya, kemudian edukasinya juga sudah ada di papan-papan tadi. Siapa yang memelihara sungai, maka sungai akan memelihara kamu. Itu sudah banyak sekali tadi dan sudah cukup. Tetapi memang tadi memerlukan skala besar. Usul saya paling ujung malah ini, sebaiknya itu di referendum gitu, sampah itu nomor 1 di Indonesia ya harus ditangani seperti nanganin pandemik, ya, tangani pandemi COVID-19. Sampah seluruh Indonesia dikelola dari level Pak Presiden, Pak Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota,
sampai dengan Gadusible dengan Mamang Bibi tadi yang jualan. Ayo kita kelola sampah bersama-sama, kita berkorban bersama untuk sampah, maka zero delta waste. Nah berikutnya memang kemudian zero delta drainage, itu bagaimana drainase lokal itu tanggung jawab orang lokal, ya, hal ini Perumda Pasar Gede Bage. Kemudian drainase wilayah ditangani oleh wilayah, dalam ini kabupaten, kota madya, provinsi, sampai kemudian drainase di jalan yang besar ini, jalan negara, itu oleh negara. Agung Wiono melaporkan dari Gede Bage di Pump Retention Pond di Pembelian. Hari ini 10 November 2022, Hari Pahlawan. Kita berkorban bersama untuk komunitas, untuk Indonesia, untuk umat manusia. Rabbana hablana min sholihin, untuk Pancasila, semua kita berkorban demi Tuhan Yang Maha Esa untuk kebaikan kita bersama. Kita bersatu untuk menangani sampah seperti menangani Covid, juga menangani air agar daya rusak air sesuai Undang-Undang Nomor 17/2019 ini bisa ditangani dengan baik. Agung Wiono melaporkan. Terima kasih, selamat pagi, hari ini jam 6.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.